Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai akuntan muda, senang sekali saya Nadia Adisti bisa kembali menyapa kalian di podcast Mapres Eksis Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Nah, hari ini kita sudah bersama salah satu mahasiswa berprestasi dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, yaitu Kak Aurel dari kelas 4G Akuntansi Manajemen. Halo Kak, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Halo, selamat siang. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat juga ya. Baik, Alhamdulillah. Sebelum lanjut, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar kita di podcast Mapres Exit ini. Saya persilakan. Ya, selamat siang. Halo, terima kasih kesempatannya dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadilah Aurelia Arifin. Biasanya dipanggil Aurel, mahasiswa semester 7 atau tingkat 4, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Wah, saya mau tanya nih Kak, untuk kesibukan akhir-akhir ini yang sedang Kak Fadilah geluti, mohon maaf, Kak Aurel geluti ini kira-kira apa ya Kak? Kalau akhir-akhir ini kan sebagai mahasiswa semester 7 ya, atau mahasiswa tingkat akhir, yang jelas fokusnya sekarang kalau di mahasiswa tingkat akhir itu ada pengumpulan outline buat persiapan skripsi. Nah, selain itu Aurel juga tergabung di salah satu program Kampus Merdeka, magang wirausaha. Jadi yang dimana dari magang wirausaha itu Aurel nggak perlu ikut mata kuliah di kampus. Jadi udah dikonversikan SKS-nya ke magang tersebut. Jadi selama satu semester di semester 7 ini, Aurel nggak ikut mata kuliah sama sekali di semester 7, tapi ikut kegiatan magang kampus Merdeka tadi, magang kewirausahaan. Nah, tapi selain ikut magang kewirausahaan sesuai namanya ya, magang kewirausahaan, tentunya orang juga aktif di dunia kewirausahaan. Orang memegang bisnis atau online shop dari bidang kuliner, ada special dessert. Orang juga financial manager dari Herbaraga Team, atau mungkin teman-teman pernah dengar di Politeknik di Malang, ada Teh Kulit Jeruk, dan juga ikut beberapa lomba-lomba nasional dan internasional. Selain itu, freelance-nya MC, moderator, kayak gitu. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Dari awal perkenalan saja sudah sangat memperlihatkan nih sosok Kak Aurel yang menjadi sosok mahasiswa berprestasi dari jurusan akuntansi. Dari beberapa data yang telah kami peroleh kemarin itu sekitar kurun waktu 2 tahun ini tercatat ada sekitar 15 prestasi ya yang sudah Kak Aurel raih. Tentunya dalam setiap kompetisi tersebut itu terdapat pengalaman yang sangat berkesan. Nah, menurut Kakak dari kompetisi-kompetisi tersebut, kompetisi mana yang memiliki kenangan yang paling berkesan dan semakin memacu semangat Kak Aurel untuk menjadi mahasiswa berprestasi seterusnya seperti itu Kak. Mungkin kalau buat Aurel sendiri, pengalaman yang paling menarik itu waktu ikut lomba offline internasional competition itu waktu itu di Semarang. Itu sebenarnya bukan lomba pertama internasional, itu lomba kedua international competition yang Aurel ikutin secara langsung ya. Kenapa paling menarik atau paling menantang? Karena dari namanya aja kan udah internasional nih, jadi kayak orang-orang dulunya udah wah internasional nih, dan di situ kayak ketemu teman-teman bukan cuman dari Indonesia aja, dari luar juga, dan tingkatannya pun eh, gak cuman perguruan tinggi ya, tapi juga ada dari politeknik atau universitas-universitas lain. Kenapa itu menarik? Karena ya pengalamannya, dan juga cukup menantang karena kita harus bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris juga. Dan alhamdulillahnya di situ dapat gold medal. Emang bukan medal pertama, tapi namanya gold medal masih benar-benar kayak wah gitu kan ya. Itu jadi pengalaman yang menarik kalau dari international competition. Tapi kalau untuk national competition sendiri itu dari PKM. Mungkin teman-teman tahu ya, PKM ini kan lombanya cukup panjang gitu kan ya. Jadi kayak kita perlu waktu, nggak bisa cuman sebulan 2 bulan buat bisa PKM itu. Kita perlu waktu yang cukup panjang, bisa sampai hampir 1 tahun untuk PKM ini sendiri. Progresannya mulai dari April, udah mulai dari kita seleksi internal sampai bisa bisa nyerahin proposal dan dapat pendanaan PKM ini udah cukup. Orang udah ikut PKM ini 2 kali, jadi di tahun 2021 kemarin, tapi di tahun 2021 itu namanya baru ikut pertama kali PKM, dan itu masih bener-bener usahanya, effortnya kayak mau sampai
pagi ke malam dari jam 7 sampai nanti jam 2 pagi di kampus buat progresan itu nggak masalah. Yang penting nanti goalsnya kita bisa masuk di PIMNAS. Jadi waktu itu benar-benar kita satu tim yang waktu itu kebetulan dari akuntansi cuman Aurel sih, cuman ya nggak masalah karena kita emang bisa sama teman-teman yang lain juga. Nah, waktu itu yang bikin itu paling menarik adalah di saat kita udah effort kayak bener-bener semuanya bukan cuma waktu, tenaga, uang dikeluarin demi sampai kita tuh kayak wah kalau di Poltek ini nih ternyata ada jagoannya ini gitu. Jadi kayak udah positive thinking banget buat bisa masuk di PIMNAS. Ternyata waktu pengumuman PIMNAS malah gagal. Jadi kayak bener kayak wah ternyata kita nggak boleh sombong dulu ya sebagus apapun kita. Kayak ada faktor X yang masih memungkinkan kalau kita nggak bisa masuk di apa yang kita impi-impikan. Dan waktu itu ya nggak mungkin nggak nangis, bohong banget kalau nggak nangis. Nangis, kecewa, terus kayak ngerasa wah ternyata gagal ya usahanya selama ini kan orang-orang tuh bilangnya kita harus usaha nanti hasilnya akan mengikuti usaha kita. Tapi nyatanya yang usahanya nggak sekeras kita malah dapat hasil yang lebih dari kita. Pasti kalau ada di posisi itu ngerasanya kayak kok bisa sih kayak gitu? Gimana ya? Kok bisa sih? Pasti ngerasa terpuruk banget dong setiap hari tuh bahasan aku sama tim cuman kenapa ya kita nggak lolos sampai di PIMNAS? Kenapa ya kita nggak bisa dapetin itu gitu. Jadi sampai ketika harus ngasih motivasi ke adik-adik atau ke siapapun, itu yang masih kita ingat adalah itu. Kenapa ya kita nggak lolos? Apa yang bikin kita nggak lolos gitu? Ternyata waktu itu tuh satu pelajaran adalah kita berjuang aja, jangan jangan pernah berekspektasi akan hasil yang akan kita raih nanti ke depannya. Usahain semuanya semaksimal mungkin nanti kalau misal hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita itu cuman akan nambah sakit hatinya aja. Dan waktu itu emang belajar ikhlasnya cukup lama sampai ada pembukaan PKM lagi di tahun 2022 itu juga masih kayak udah malas daripada nanti nggak lolos lagi buat apa buang-buang waktu cuman karena daripada kita nangis karena nyesel nggak ikut mending kita nangis karena gagal dan waktu itu bikin oral sama tim untuk nggak apa-apa ini adalah kesempatan terakhir buat bisa ikut karena emang udah semester akhir juga kesempatan terakhir kalau emang gagal berarti mungkin emang belum layak atau belum rezekinya dan ternyata alhamdulillah rezekinya ada di tahun ini bisa sampai PIMNAS jadi memang mungkin harus belajar kalau kalau gagal itu bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin waktunya aja yang ditunda gitu. Wah, keren banget ya, Kak. Saya dengernya ini sampai melongo gitu loh, Kak. Terus saya mau tanya juga nih, Kak. Kira-kira motivasi apa sih yang membuat Kakak sering ikut bergabung pada kompetisi-kompetisi tersebut? Sebenarnya itu kalau ditanya motivasi ya, yang sejujur-jujurnya emang karena lagi gabut aja gitu. Karena kayak ngapain ya, kok apalagi kemarin kan pandemi tuh, pandemi kan kayak kuliahnya online, terus ya emang megang online shop juga, cuman kayak ngerasa kalau aktivitasnya kurang padat. Soalnya kalau aktivitasnya kurang padat tuh kayak bingung gitu kan. Ntar endingnya malah ngopi lagi, malah ngapain gitu. Jadi bukannya nggak suka ngopi ya, tetap suka ngopi. Kadang ikut lomba tuh biar bisa ngopi juga kan kita kan ngebahas prokernya tuh di tempat kopi juga kan. Jadi alasannya sebenarnya yang pertama emang gabut. Terus waktu diseriusin ternyata bisa loh kalau diseriusin tuh bisa menang. Jadi dari satu kemenangan itu memotivasi untuk bisa ikut lomba selanjutnya lagi. Jadi selain emang lumayan dari hadiahnya itu bisa buat uang jajan, tapi orientasinya itu ke pengalamannya. Jadi nanti di setiap lomba itu kan punya ceritanya masing-masing dan juga Aurel punya mimpi untuk gimana kita bisa jalan-jalan ke keluar keluar kota, mungkin tanpa tanpa bukan cuma liburan aja. Jadi kita bisa jalan-jalan itu emang ada tujuannya dan emang untuk sesuatu hal yang nantinya bermanfaat gitu dan emang dari situ diseriusin lagi latihan lagi dan alhamdulillah beberapa kali menang dan kalau ada satu yang nggak bisa menang atau mungkin belum menang itu kayak ada apa ya dalam hati itu kayak ini nggak bisa nih ini harus bisa menang nih ini kenapa kok nggak menang jadi dari situ kayak ikut lomba lagi dan lagi Aurel juga mau pengen banget bisa cerita ke orang lain tentang pengalaman-pengalaman kalau Aurel sendiri nggak ngejalanin itu gimana Aurel mau cerita ke orang lain jadi motivasinya sebenarnya itu sih. Wah, keren banget Kak Aurel ini ya. Lalu untuk mempersiapkan kompetisi-kompetisi tersebut itu hal apa Kak yang harus dipersiapkan itu? Jadi kalau setiap ikut kompetisi itu kan kadang waktunya itu nggak yang
wah ini kita bisa ikut lomba 1 bulan lagi. Itu nggak selalu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Kadang malah mepet, semepet itu. Kayak minggu depan ada lomba nih di sini, mau ikut nggak? Kadang kalau kita semuanya sama-sama gabut, wah boleh deh ikutan aja lomba di sini, lomba di sini. Nah, biasanya yang pertama kali disiapin adalah materinya dulu. Kayak ini kita mau lomba di sini, mau bawa tema apa, mau ngangkat apa yang harus kita bawa. Karena kebetulan orang kan di bidang wirausahaan nih, kayak mau usahanya siapa nih yang mau dimajuin di sini gitu. Dan setiap perlombaan tuh kan nggak boleh bawa tema yang sama nih. Kita harus punya tema-tema baru atau inovasi-inovasi baru dari setiap perlombaan yang kita ikuti. Jadi yang pertama kita harus nyiapin idenya dulu, yang kedua waktunya dan kesehatan juga penting ya. Jadi pastiin kalau selama kita mau dari sekarang persiapan sampai nanti malam final itu kita meyakinkan diri kita sendiri kuat nggak ini mentalnya untuk bisa sampai di sana. Karena seperti yang teman-teman tahu sekarang kan mahasiswa tuh banyak yang kena di mental ya, kayak banyak yang ngerasa berat sama tugas-tugasnya atau mungkin ngerasa kalau ngelihat pencapaian orang lain kayak temennya bisa sampai di sini tapi kok aku masih segini aja. Kadang kan suka ngedown tuh. Nah, itu mentalnya juga kalau di dunia lomba tuh ada. Kalau dari Polinema misal ngirim 3 tim nih. 3 tim tuh kita lihat salah satu tim aja progresnya udah jauh di depan kita, pasti kita insecure dong. Nah, itu mental kita bisa nggak kuat. Terus selain kayak kalau misal uang atau apa, itu kita bisa mengajukan proposal ya ke Polinema. Jadi sebenarnya kalau kendala modal itu bukan masalah, karena kita bisa ngajuin ke Polinema untuk didanai lomba kita. Tapi kalau misalnya yang perlu dipersiapkan emang itu sih kayak materinya. Jadi kita ngafalin apa aja yang nantinya kira-kira akan ditanyakan, dan juga kita bisa menguasai materi itu sama waktu yang kita persiapkan gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi persiapan yang harus dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang sudah Kak Aurel jalani. Lalu kan di selain itu, selain fokus pada kompetisi, Kak Aurel kan juga jadi mahasiswa nih di Politeknik Negeri Malang. Tentu apalagi sekarang ini kan semester 7. Gimana sih cara Kak Aurel untuk membagi atau memanajemen waktu antara fokus kuliah dan fokus pada persiapan kompetisi-kompetisi tersebut? Oke, jadi ini emang sering banget ya ditanyain kayak gimana sih cara membagi waktunya, karena yang orang lain lihat adalah yang kita jalanin tuh bisa seimbang gitu, kayak kuliahnya jalan, online shopnya jalan, terus lomba-lombanya jalan, terus masih kayak bisa ngopi, bisa main, itu gimana sih sebenarnya? Jadi teman-teman, semuanya yang lagi aku jalanin sekarang, yang Aura jalanin itu nggak semuanya bisa jalan beriringan dengan waktu yang sama gitu. Jadi ada yang aku lebih lebih makan waktu banyak di sini, ada yang di sininya kadang berkurang gitu. Misalnya contoh, kalau lagi ada ikutan lomba pasti jam istirahatnya kurang gitu ya. Itu yang contoh paling simpel, atau jam mainnya kurang, harus ada yang dikorbankan. Emang itu harus. Jadi cara manajemen waktunya sendiri itu tentukan skala prioritasnya dulu. Kalau misalnya teman-teman memprioritaskan kuliah atau tugas-tugas perkuliahan, ya udah, berarti selesaiin dulu tugas-tugas kuliah sebelum teman-teman berprogres di lomba. Jadi kalau mau ada meet nih nanti malam buat lomba, pastiin sebelum malam itu semua tugas buat dikumpulin itu udah selesai. Nah, kalau emang kalau emang rasanya kayak susah buat membagi waktu, berarti gimana deh teman-teman itu bisa jalan bareng-bareng, misal bisa progresan lomba tapi bisa tetap ngerjain tugas juga. Itu gimana? Kalau Aurel sih seringnya kayak skala prioritasnya Aurel dulu di mana? Kalau emang lagi, kalau kuliah kan emang 1 semester nih. Kalau lomba kan cuman di event itu aja. Kadang Aurel duluin lomba dulu. Jadi kayak aku tugasnya di mana nih di sini kan. Kalau Aurel di perlombaan itu spesialisnya emang di presentasi nih. Nah, fokus spesialis Aurel di presentasi berarti Aurel tahu kalau Aurel harus bisa ngafalin lah atau misal memahami skrip yang akan Aurel presentasikan nanti. Itu dulu yang Aurel pelajari. Kalau itu udah beres kan udah ngerasa kayak oh 1 tahun udah, baru lanjut di yang berikutnya. Nggak bisa kalau kayak semuanya langsung dirangkep, kadang fokusnya buyar. Jadi skala prioritasnya dulu di mana, baru di situ. Tapi jangan sampai membandingkan progresnya kita sama progres teman-teman atau progres orang lain. Jadi jangan yang dia udah sampai situ, aku harus bisa ngejar dia. Karena itu nanti jatuhnya kita sendiri kan yang capek. Kalau saran aku sih, kalau bisa diseimbangkan, kalau emang kita mampunya kuatnya jalannya pelan-pelan, ya udah nggak apa-apa jalannya pelan-pelan. Teman-teman pasti tahu kalau
bunga kan mekarnya nggak bareng-bareng nih, udah sering dengar kan, kayak semua punya waktunya sendiri. Jadi kalau yang Aurel tanemin dalam diri Aurel itu eh, emang aku slowly growing, tapi I'm still grow up gitu. Jangan jangan karena aku slow, tapi aku jadinya insecure, minder gitu, enggak. Jadi lebih ke apa ya, menjaga mental diri sendiri buat bisa bagi waktu itu sih. Ya, jadi kalau dari Kak Aura sendiri itu cara bagi waktunya kita harus menentukan skala prioritasnya terlebih dahulu dan Hmm. mengerjakan hal-hal yang sekiranya itu penting terlebih dahulu itu ya Kak. Iya benar. Nah, ini nih, ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Pasti dari teman-teman ini kan tentunya butuh nih tips dan trik dari Kakak Hmm. supaya mereka mungkin nih tertarik menjadi mahasiswa berprestasi selanjutnya di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Bisa disebutkan mungkin, Kak, tips dan trik dari Kak Aurel? Agak bingung ya sebenarnya kalau ditanya tips and trick karena dulu dari awal Aurel emang nggak ada kepikiran buat mau jadi mahasiswa berprestasi. Kadang kayak dulu mikirnya ya ya udah gabut aja gitu. Mungkin kalau dari Aurel nih, kalau teman-teman kan mungkin mikirnya emang punya goals buat bisa disebut sebagai mahasiswa berprestasi. Tapi kalau dari Aurel sendiri, saran Aurel jangan pernah ada ambisi kalau kalian lagi ikut sesuatu gitu. Jangan berambisi untuk bisa jadi si paling atau yang jadi nomor satu misalnya kayak aku harus nih jadi mahasiswa berprestasi akuntansi pokoknya harus aku gak boleh ada yang lain walaupun ada temennya yang jauh lebih berprestasi mungkin ya tapi teman-teman karena ada ambisi itu jatuhnya kayak nggak bisa harus aku yang paling berprestasi di sini nggak bisa jadi teman-teman rendah hati aja kayak ya udah sama-sama belajar sama-sama mau selalu mau cari tahu selalu mau belajar hal-hal baru, jangan malu untuk buat apa ya tanya atau mungkin kalau ada temennya yang baru baru dapat prestasi atau mungkin ada temennya yang kayak baru habis ikut kompetisi, jangan sungkan buat tanya gitu. Gimana sih walaupun teman-teman bukan di situ ya bidangnya, tapi tanya aja kayak gimana sih kemarin di sana pengalamannya, ketemu sama siapa atau apa hal baru yang didapetin di situ. Ininya harus mau sharing, harus mau harus mau merendah lah. Jangan karena sudah aku kalau kompetisi itu mah aku udah jagoan nih, pasti aku menang. Ngapain aku sharing-sharing itu dihindari yang kayak gitu, dihindari juga untuk ambisinya untuk jadi si paling, terus harus mau belajar juga. Jangan jangan mau dengerin omongan orang lain yang apa ya, yang itu toksik di telinga. Karena kalau kita udah mulai maju, biasanya justru yang paling bahaya adalah orang-orang di sekitar kita, kayak circle-circle di sekitar kita. Justru mereka yang akan, apa sih sekarang ikut lomba terus? Apa sih sekarang sok-sokan banget ikut di sini, di sini, di sini. Kadang mereka yang kurang bisa menerima dan malah menjadikan kita itu saingan gitu kan ya. Teman tuh kadang kan ada yang kayak gitu. Jadi bijak-bijak juga milih temen kalau ada temennya yang mulai nganggap kalau kita saingan nggak usah terlalu diladenin jadiin dia justru mungkin dia kayak gitu karena dia takut atau mungkin dia insecure sama dirinya sendiri jadi dirangkul aja sama-sama mau belajar bareng-bareng dan apa ya terus jangan mau jangan sakit hati untuk mengakui kalau orang lain itu lebih daripada kita nggak masalah kok kadang walaupun emang kadang di kita harus yang dapat omongan dulu apa sih pencitraan banget apa sih soal-soal banget tapi nggak masalah kadang emang harus melewati melewati fase itu dulu baru bisa sampai di fase yang sekarang terus kalau misalnya teman-teman ngerasa insecure atau minder emang susah ya kalau udah insecure tuh kan dari diri sendiri nih kadang kayak wah dia tuh bisa ya cantik terus public speakingnya baik kok bisa ya kayak gitu kalau kayak gitu harusnya kan belajar ya gimana caranya bisa kayak gitu jangan malah enggak sih dia nggak cantik-cantik banget dia juga nggak pinter-pinter banget itu coverannya aja yang kayak gitu penyakit hatinya dikurang-kurangin lah intinya. Wah, keren banget Kak Aurel ini ya. Jadi kalau dari tips dari Kak Aurel, kalau kita ingin menjadi mahasiswa berprestasi selanjutnya, yang pertama, jangan terlalu ambisius untuk menjadi yang pertama. Kita juga harus memberikan kesempatan bagi orang lain ya Kak. Bener ya Kak. Benar. Yang kedua, tetap rendah hati, lalu sering sharing, dan tidak malu untuk belajar hal-hal baru. Dan yang paling penting,
nggak usah mendengarkan kata-kata orang lain yang sekiranya bisa menjatuhkan kita. Wah, keren banget nih Kak Aurel ya. Nah, ini akuntan muda. Kak Aurel ini bisa menjadi contoh bagi kita untuk menjadi mahasiswa berprestasi selanjutnya. Kita juga bisa menjadikan tips dan trik dari Kak Aurel ini sebagai jalan untuk menjadi mahasiswa berprestasi selanjutnya. Oke, mungkin cukup ya Kak untuk hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Mahasiswa Berprestasi Eksis Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang pada episode kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Aurel dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menjadikan mereka motivasi untuk menjadi mahasiswa berprestasi Eksis selanjutnya. Baik, sekian dari saya Nadia Adisti selaku MC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.